قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال. Ini sama seperti hadis yang ketiga, ini pun dari Bara' bin Azib. Qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku melihat daripada seseorang yang mempunyai rambut panjangnya lebih daripada daun telinganya. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya limmah itu adalah rambut yang mencapai bahu. Cuman tidak semua rambutnya mencapai bahu. Sebahagian sudah ada yang mencapai bahu. Adapun jummah kemarin itu adalah rambut yang semuanya mencapai bahu. Cuman yang dimaksud oleh Bara' bin Azib ini limmah ini mungkin, karena beliau menyebutkan di awal hadis itu ila itu kan tujuan, sampai kemana? Sampai ke daun telinga. Nah, mencapai daun telinga. Adapun wafrah itu cuma sampai mencapai daun telinga. Adapun limmah itu lebih daripada daun telinga. Fi hullatin hamra, pada pakaian atau rida yang berwarna merah kemarin. Nabi SAW mempunyai rida atau mempunyai selendang yang berwarna merah bergaris-garis. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya yang namanya hullah itu adalah baju yang bukan cuma satu yang berwarna merah itu. Jadi ada yang mengatakan Nabi SAW pun mempunyai sarung warnanya merah, cuman bergaris-garis. Tidak semua daripada warna sarung atau warna ridanya itu berwarna merah. Karena Nabi SAW tidak senang apabila ada kain atau ada bahan yang semuanya itu warnanya merah. Pernah terjadi kepada sahabat, waktu sahabat itu menaruh akan kain, ditaruh di tempat tunggangannya atau di tempat hewan kendaraannya, itu warnanya merah. Nabi SAW terlihat tidak senang dengan apa yang ditaruh daripada kain yang warnanya merah, yang memang merahnya itu tidak ada warna yang lain, tidak bercampur dengan warna yang lain, hanya merah saja. Nah, Nabi SAW tidak senang seperti itu. Lahu sya'ratun, bagi Nabi SAW mempunyai rambut, yadribu mankibaihi, menyentuh akan dua bahunya. Ba'idu ma bainal mankibain, lebar. Ada yang membaca itu bukan ba'id tapi bu'id, ditasghir, agak lebar. Ma bainal mankibain, sesuatu yang di antara dua bahunya. Lam yakun fil qasir wala fit tawil, tidaklah Nabi SAW itu pendek dan tidak juga terlalu tinggi. Cuman banyak ulama hadis mengatakan, menyimpulkan daripada hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW itu agak tinggi memang, tapi tidak terlalu tinggi. Di dalam bait syair yang dikarang, yang disusun oleh sahabat Hasan bin Sabit, beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini
wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Paling indahnya minka dari engkau wahai Nabi SAW tidak pernah terlihat sama sekali oleh mataku. Wa akmal, dan paling sempurna minka dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan terbebas daripada setiap aib-aib, karena tubuhmu itu sangat indah, tidak ada aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah sungguh engkau itu, atau seperti sungguh engkau itu diciptakan apa mau engkau. Kama tasha'u, seperti sesuatu yang engkau kehendaki. Ibaratnya kalau rambut itu ingin sesuatu yang paling indah, mata ingin sesuatu yang paling indah, postur tubuh sesuatu yang paling indah. Kalau disuruh memilih seperti itu. Nah, apa yang Nabi kehendaki itu yang diciptakan oleh Allah seolah-olah. Nah, karena memang tidak ada satupun yang seperti Nabi SAW. Kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima, Muhammad bin Ismail haddatsana Muhammad bin Ismail haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmus an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib qala. Nah, ini dari versi Sayyidina Ali yang menceritakan tentang Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Lam yakunin nabiyyu bit-tawil wala bil-qasir. Tidak adalah Nabi SAW itu bit-tawil wala bil-qasir. Tidaklah tinggi dan tidak pendek. Artinya tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Syathnul kaffain, Nabi SAW itu tebal kedua telapak tangannya. Nah, beberapa ulama-ulama hadis mengatakan, menyimpulkan daripada hadis-hadis yang lain, bahwasanya telapak Nabi ini tebal dan keras. Itu menunjukkan kuatnya telapak Nabi ini. Bahkan kalau Nabi SAW itu sudah memegang seseorang dengan kekuatannya, misalnya seperti ini, itu tidak ada satupun orang yang bisa melepaskan daripada tangan Nabi SAW. Nah, tangan Nabi SAW itu tebal, telapak ini tebal dan berisi, dan sangat kuat luar biasa. Nah, sangat kuat luar biasa. Dikatakan Nabi SAW itu saking kuatnya, karena beliau sendiri adalah orang yang ahli dalam masalah bergulat sebenarnya. Nabi SAW itu orang yang ahli dalam bergulat. Nah, pernah di Mekah itu ada seorang ahli gulat yang bernama siapa ini? Rukanah ini adalah masih ada keluarga dengan Nabi SAW. Rukanah ini kalau boleh dibilang masih sepupu 3 kali dengan Nabi. Nah, Rukanah ini didatangi oleh Nabi SAW, atau waktu itu bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Rukanah, ala tattaqillah wa taqbalu ma ad'uka ilaih. Wahai Rukanah, perhatikan, takwalah engkau kepada Allah. Takwalah engkau kepada Allah dan terimalah oleh engkau apa yang aku ajak kepada engkau,
ilaihi atasnya. Artinya Nabi SAW mengajak akan Rukana ini untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW. Kemudian kata Rukana, ya Muhammad, hal min syahidin yadullu ala sidqik? Apakah daripada seorang saksi yang menunjukkan bahwasanya engkau itu memang benar? Apakah ada seseorang yang pernah melihat kebenaran engkau? Kalau engkau mengaku seorang nabi, apakah engkau ini mempunyai mukjizat yang mana orang-orang melihat akan mukjizat tersebut? Kalau engkau itu seorang nabi. Kemudian kata Nabi SAW, ara'aitaka in sara'tuka atu'minu billahi wa rasulih? Artinya, kalau aku kabarkan kepada engkau, jika aku ini beradu dengan engkau, engkau ini kan ahli gulat. Jikalau aku misalkan berduel dengan engkau, wahai Rukana, kalau aku menang, apakah engkau akan beriman dengan Allah dan Rasulnya? Rukana ini badannya besar, lebih besar dari Nabi SAW dari segi badan, dari segi sosok. Nabi SAW tidak sebesar Rukana dari segi badannya saja. Dari segi keindahannya jauh Nabi SAW. Nabi itu ideal masalahnya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, apabila aku berduel dengan engkau, aku menang, apakah engkau akan beriman kepadaku? Kemudian kata Rukana, na'am ya Muhammad, aku akan beriman. Ini Rukana mungkin dalam hatinya mengatakan, serius Muhammad ingin melawan aku? Aku ini ahli gulat. Nah, kemudian faqala lahu, berkata Nabi SAW kepada Rukana, tahayya lil musara'ah, bersiap-siaplah engkau untuk berduel, untuk bergulat. Kata Rukana, tahayyatu, aku sudah bersiap-siap wahai Muhammad. Memang orang ahli gulat, kapan waktu saja. Ini Rukana sudah siap. Kemudian Nabi SAW mendekati akan Rukana, kemudian mengambil akan tangannya, memegang tangannya. Ini Rukana tidak bisa melepaskan daripada cengkraman Nabi SAW, sampai dibanting oleh Nabi. Ini Rukana seolah-olah mimpi, aku dibanting oleh Muhammad, dibanting oleh Nabi SAW. Kemudian fata'ajjaba Rukana min dhalik. Rukana ini merasa terheran-heran. Kemudian meminta kepada Nabi SAW untuk diulangi lagi. Bahasa aja itu yang tadi, aku belum siap wahai Muhammad. Padahal Rukana mengatakan sudah siap. Nah, tolong yang tadi digagalkan. Setelah ini baru dihitung. Kita ulang lagi pertandingan ini. Kemudian ayo kata Nabi SAW, kalau mau diulang, ayo kita bergulat lagi. Bergulat lagi dengan Nabi SAW. Yang kedua dan yang ketiga itu dibanting oleh Nabi SAW. Nah, kemudian Rukana ini terheran-heran dengan Nabi SAW. Oh, Muhammad ini artinya dari mana belajar ilmu gulat? Yang terkenal ahli gulat itu dia. Rukana ini yang ahli gulat. Kemudian kata Rukana, inna sya'naka la'ajib, sesungguhnya keistimewaan engkau ini wahai Muhammad sungguh mengherankan. Apakah Rukana itu masuk Islam? Ada yang mengatakan belum waktu itu. Rukana itu masuk Islam manakala Nabi SAW memanggilnya, wahai Rukana, kenapa engkau belum masuk Islam? Jikalau misalkan pohon korma itu yang berdiri tegak yang ada di sana, kalau misalnya aku panggil itu pohon korma datang ke hadapanku, apakah engkau mau masuk Islam? Kata Rukana, iya, kalau memang bisa seperti itu. Dipanggil oleh Nabi SAW, datang itu pohon
dengan akar-akarnya. Nah, baru waktu melihat keajaiban seperti itu, mukjizat seperti itu, Rukanah masuk Islam. Nah, itu menunjukkan apa? Nabi SAW itu sangat kuat. Tangannya ini kalau sudah mencengkram, tidak ada satupun orang yang bisa melepaskan daripada cengkraman Nabi SAW. Tidak ada. Anaknya Rukanah bernama Yazid. Yazid ini sebelumnya tidak pernah satupun ada orang yang bisa menjatuhkannya. Tidak ada yang bisa membantingnya. Nah, Yazid ini kebetulan punya banyak kambing. Yazid bin Rukanah mempunyai 300 kambing. Kemudian Yazid ini berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau berduel denganku?" Di saat itu Rukanah ada di samping Yazid ini. Mungkin setelah berapa hari peristiwa Nabi SAW mengalahkan akan Rukanah, kemudian Yazid ini mengajak duel dengan Nabi SAW. Kira-kira kalau misalnya aku duel, kata Nabi SAW, apakah yang aku dapat dari engkau? Yang aku dapat dari engkau apa? Kalau engkau bisa mengalahkanku, wahai Muhammad, aku akan berikan 100 ekor kambing. Aku berikan engkau 100 ekor kambing. Kemudian berduel Nabi SAW, kemudian dibanting oleh Nabi. Karena kalau sudah dapat cengkeraman Nabi, dapat pek tangannya udah, orang tidak akan bisa melepaskan daripada cengkeraman Nabi SAW. Nah, kemudian dikatakan, "Tsumma qala hal laka fil 'ud?" Apa engkau mau mengulanginya? Kata Nabi SAW, apa yang aku dapat kalau misalnya aku mengulangi? Aku beri lagi engkau 100 kambing. Duel lagi Nabi SAW, dibanting Nabi lagi. Kata Yazid, engkau mau mengulanginya lagi? Duel lagi, dibanting oleh Nabi SAW. Sampai Nabi pulang itu membawa 300 kambing. Nah, itu pun ceritanya setelah 3 kali duel yang Yazid dan juga Rukanah itu diceritakan. Kata Nabi SAW, ayo kalian berdua melawan aku sendiri. Ditantang Nabi SAW. 2 orang yang ahli gulat ditantang Nabi SAW. Itu dikalahkan oleh Nabi SAW. Sampai itu si Yazid mengatakan, tapi kalau Yazid ini waktu kalah dengan Nabi SAW masuk Islam. Ia mengatakan seperti ini, wa makana ahadun abghadha ilayya minka. Tidak ada seseorang yang lebih kuat ilayya kecuali minka. Di hadapanku artinya orang yang bisa mengalahkanku kecuali engkau. Bahkan aku ini sebelumnya, wahai Muhammad, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkanku kecuali saat aku berduel dengan engkau. Waktu itu aku jatuh, waktu itu aku dibanting. Nah, adapun cerita Abu Aswad Al-Jumahi, orang ini sangat terkenal bengis, kuat. Di dalam bergulat itu sangat luar biasa. Bahkan pernah diceritakan saking kuatnya kakinya ini Abu Aswad Al-Jumahi. Abu Aswad ini mempunyai kulit sapi. Jadi kulit sapi itu kan kuat. Nah, digabungkan jadi seperti tali. Kemudian kata Abu Aswad, ayo kalian tarik 10 orang. Bisakah kalian itu membuat kakiku ini saja bergerak? Tidak perlu membuat aku ini sampai jatuh atau bagaimana. Kakiku ini sampai bergerak dari tempatnya. Kalian tarik 10 orang. Ditarik oleh 10 orang. Ini kaki Abu Aswad Al-Jumahi ini tidak bergerak sama sekali. Bahkan sampai itu kulit sapi itu robek. Tidak bergerak. Saking kuatnya kakinya ini.
Nah, pernah berduel dengan Nabi SAW, dibanting oleh Nabi SAW. Wahai Abu Aswad, apakah engkau mau masuk Islam? Abu Aswad tidak mau masuk Islam. Nah, itu diantaranya cerita Nabi SAW. Cuman yang ajaibnya dari tangan Nabi SAW ini, meskipun tangan Nabi SAW itu sangat kuat dan tebal, telapaknya ini lembut. Aneh. Telapaknya ini lembut Nabi SAW. Biasanya orang yang kuat cengkeramannya itu telapaknya kasar. Telapak Nabi SAW itu lembut. Banyak cerita tentang telapak Nabi SAW inilah. Ibn Hajar menceritakan tentang telapak Nabi SAW dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, ma masastu hariran wala dibajan alyan min kaffi Rasulillah. Nah, tidak pernah aku menyentuh akan kain sutra, mau yang kain sutra jenis apapun, yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Itu saking luar biasanya tangan Nabi SAW. Nah, diceritakan pula bahwasanya Nabi SAW itu pernah menyentuh akan seorang sahabat. Nabi SAW menyentuh akan kepalanya. Nabi SAW menyentuh akan wajahnya. Itu seolah-olah kepala sahabat yang disentuh oleh Nabi SAW, wajah yang disentuh oleh Nabi SAW itu tidak berubah. Jadi manakala umur mereka itu sampai 100 tahun lebih, umur mereka nih sampai 100 tahun lebih, bagian yang disentuh oleh Nabi SAW, misalnya rambut disentuh bagian sini tengah misalkan, kemudian wajah, itu bagian yang disentuh oleh Nabi SAW tidak ada ubannya. Tapi bagian yang tidak disentuh Nabi ada ubannya. Bagian kulit yang disentuh oleh Nabi SAW itu tidak ada yang keriput. Tapi bagian yang tidak disentuh oleh Nabi SAW, misalnya bagian sini atau bagian yang lain, itu keriput. Itu luar biasa tangan Nabi SAW. Nah, orang-orang yang sakit kena penyakit kulit disentuh oleh Nabi SAW langsung sembuh. Nah, ini keistimewaan yang luar biasa dari telapak tangan Nabi SAW. Sya'nud kalfain, kemudian lagi wal qadamain, dan juga telapak kaki Nabi SAW itu pun tebal dan kuat. Makanya Nabi SAW tidak bisa dibanting. Syakhmur ra's, cukup besar kepala Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwasanya otak Nabi SAW itu memang istimewa, dan memang menunjukkan bahwasanya kecerdasan Nabi SAW itu luar biasa. Nah, khosmul karadis, besar akan tulang persendian Nabi SAW. Jadi antar sendi dengan sendi yang lain, patahan-patahan seperti ini, persendian, itu bagian-bagian persendiannya itu agak besar tulangnya, sehingga tidak gampang lepas. Kalau misalnya berduel, tidak gampang lepas. Meskipun Nabi SAW misalkan dalam keadaan terdesak, Nabi SAW gampang untuk melepaskan itu, karena tangannya ini sangat kokoh, tulang-tulangnya ini sangat kokoh.
Nah, dikatakan kan sebelumnya bahwasanya bahu Nabi bidang. Tapi kalau kepalanya agak kecil itu kurang bagus, kurang wibawa, bentuknya kurang bagus. Nabi SAW agak besar kepalanya, tapi tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Tawilul masrubah, memanjang bulu dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW itu dikatakan mempunyai bulu dada, mulai dari bagian tengah dada ini sampai ke pusar. Tapi itu sangat tipis. Jadi tidak ada melebar, tapi memanjang ke bawah. Tidak melebar. Bagian dada di sini tidak ada bulunya. Bagian di sini sampai ke pusar itu ada bulunya, tipis. Nah, mungkin sahabat terlihat waktu Nabi SAW itu memakai kain ihram, bagian itu. Makanya diceritakan oleh Sayyidina Ali, Nabi SAW itu mempunyai bulu tipis di dadanya sampai ke pusarnya. Di bagian perutnya apakah ada? Tidak ada. Melebar ini tidak ada, cuma memanjang saja. Wa idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Apabila Nabi SAW itu berjalan, bergoyang tubuh Nabi SAW, serasi tubuh Nabi SAW, ka'annama yanhattu min sabab, sungguh seakan-akan Nabi SAW menuruni daripada jalan yang menurun, min sabab. Jadi agak cepat Nabi SAW berjalan dan terlihat gagah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah, tidak pernah aku melihat sebelumnya dan sesudahnya mithlahu, seumpama Nabi SAW. Tidak ada yang lebih indah dari Nabi SAW. Wallahu a'lam.